Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Sahabat Suamiku Ternyata Adalah Duri. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Minggir dikit dong. Aku di tengah ya. Fatim sedikit menarik lenganku saat kami akan berfoto bersama. Loh kok? Aku sedikit protes. Kenapa sih? Hanya foto juga kan? Toh dari tadi kamu fotonya berdua sama Sultan juga. Kali ini nggak masalah dong aku ikut foto bersama. Jawabnya lagi, ini adalah hari bahagiaku. Hari pernikahanku dan Mas Sultan. Mas. Mataku sedikit melotot kepada Mas Sultan. Sudahlah dik, hanya ini kok. Nanti sebentar kita akan berfoto berdua juga. Jawab Mas Sultan lembut. Aku memalingkan wajah. Lucu deh kalau kita berdua fotonya hanya berdua doang. Kapan lagi kan? Ayuklah kita foto berdua ya. Fana kamu geser ke sana dulu. Ucap Fatim lagi sambil sedikit mendorong lenganku. Ya udah iya, kita foto berdua. Ucap Mas Sultan lagi dengan lembut sambil mengusap kepala Fatim. Aku dan Mas Sultan ini dijodohkan, sehingga kami memang sedikit canggung. Bunda dan Mama mertua adalah sahabat lama, sehingga mereka pernah berjanji untuk menjodohkan kami. Karena aku memang menyukai Mas Sultan sehingga aku menerima perjodohan ini. Kamu duduk di situ dulu ya dik. Sebentar saja. Ucap Mas Sultan membantuku untuk duduk. Namun belum sempat aku duduk, Fatim sudah menarik tangan Mas Sultan. Cepat lama banget sih, kan sudah besar. Masa duduk sendiri nggak bisa? Celetuk Fatim. Aku memandang sinis ke arah Mas Sultan yang cuman diam saja. Mereka beberapa kali berselfie bersama. Tan, kamu pegang punggungku ya. Kita pose seperti ala-ala pengantin juga. Pinta Fatim lagi. Ini sudah kelewatan. Sudah melebihi batas. Aku langsung berdiri dan menarik tangan Mas Sultan. Cukup. Istrimu siapa? Aku atau dia? Ini pernikahanku. Tidak ada yang boleh merusaknya. Termasuk dia. Tukasku dengan suara yang pelan. Apaan sih? Kamu cemburu? Kami ini sudah sahabatan selama 15 tahun. Jadi wajar dong seperti ini. Lagian ini kan acara di rumah Sultan. Keluarga Sultan juga sudah tahu aku kok. Lebih dulu kenal aku malah, sedangkan kamu? Heran deh sama bocil zaman sekarang. Fatim bersuara seolah tidak bersalah. Emosiku seakan tidak bisa terkontrol. Jadi gitu, Mas? Ya sudah sekarang kamu pilih. Mau aku atau dia yang duduk di sini sampai semua acara selesai? Kalau kamu masih ingin foto-foto sama dia, aku yang akan turun. Sekalian saja kalian berdua yang menyelesaikan sisa acara. Dan sekalian saja kalian berdua yang tidur di kamar pengantin nanti. Nggak usah ada aku sekalian. Mas Sultan langsung meraih tanganku. Nggak gitu juga, dik. Kamu ngapain dari tadi di sini? Turun-turun. Jangan ganggu Sultan dulu. Ini hari pernikahannya. Mama mertuaku naik ke atas pelayanan dan menyuruh Fatim turun. Hanya mau foto bareng Sultan. Tante, kok nggak bisa sih? Sudah kan? Kalau sudah foto sekali, mau apa lagi? Mau duduk di sini sampai acara selesai? Mereka berdua ini belum saling mengenal lebih dalam. Istrinya pasti akan cemburu karenamu. Jangan merusak awal rumah tangga mereka. Suruh siapa cemburu? Sultan kan sahabatku. Hanya sahabat, kan? Harusnya kamu tahu batasannya. Sudah jangan ganggu mereka. Mama mertua menarik Fatim turun dari pelaminan. Pelan-pelan dong mam, nanti kalian jatuh. Ucap Mas Sultan yang langsung menahan tangan Fatim untuk menuruni tangga kecil. Karena sudah sangat emosi, aku pun langsung turun dari atas panggung melewati tangga sebelah kanan. Untung saja tamu undangan sudah pulang, hanya menyisakan keluarga kami. Loh, dik, kenapa turun? Mas Sultan langsung melepas tangan Fatim dan mengejarku sehingga Fatim terjatuh. Aduh, tan sakit
teriak Fatim. Maaf, maaf. Ucap Mas Sultan langsung menggendong Fatim ke dalam rumah. Bunda, aku mau pulang. Ucapku kepada Bunda. Sabar ya, Nak. Mereka hanya sahabatan. Ucap Bunda mengelus dadaku. Mas Sultan setengah berlari ke arahku. Dik, kami tidak punya hubungan apapun. Jangan seperti ini. Fatim itu dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Jadi hanya aku yang dia anggap sebagai kakaknya. Jangan cemburu. Aku memilihmu karena aku menyukaimu sejak pandangan pertama. Bertemu kamu jantungku lebih deg-degan. Aku berani sumpah kami tidak memiliki hubungan spesial. Tolong percaya padaku. Ucap Mas Sultan yang memegang kedua tanganku. Kamu bilang hanya rasa kasihan. Jika kamu tidak punya perasaan padanya, sudah tentu kamu tidak akan menuruti semua kemauannya, Mas. Mama mertua dan beberapa saudara lainnya menenangkanku, hingga kami kembali ke pelaminan. Maafkan aku. Yah, aku janji akan berubah. Aku janji, bisik Mas Sultan. Aku menghela napas dan mengangguk. Rasanya aku tidak ingin acara pernikahanku ini rusak. Setelah semua rangkaian acara pernikahan berakhir, akhirnya aku dan Mas Sultan menuju ke kamar. Ingin segera berbaring, badan mau rontok karena capek. Sini, Mas gendong. Ucap Mas Sultan yang langsung menggendongku. Mas malu diliatin orang. Turun jatuh nanti. Aku sedikit tertawa karena Mas Sultan sedikit menggelitik punggungku. Mas Sultan membuka pintu kamarku. Apa yang kamu lakukan di sini? Teriakku yang langsung turun dari gendongan Mas Sultan. Kenapa? Nggak boleh? Tan, aku tadi nemu baju ini di tas ranselmu itu. Ini kan yang waktu kita beli di Grand Mall Kimaja kan? Kok bisa sama dengan punyaku? Hanya beda warna? Kamu beli ini untukku ya? Tanya Fatim yang sedang memakai lingerie berwarna merah. Warna kesukaanku. Itu bukan untukmu, Tim. Oh, bukan untukku ya? Ya sudah, aku lepas ya. Kan cuman aku cobain aja. Istrimu nggak apa-apa dong pakai bekas aku. Nih. Fatim melepas lingerie itu dan memberikan setengah melempar kepadaku. Senyum Fatim sangat jelas dia merasa menang saat ini. Aku balik tersenyum kepadanya. Ah, dia pikir aku adalah perempuan polos. Baiklah, kita bermain sekarang. Gak usah, ambil saja. Ini bukan selera dan levelku. Ucapku sambil melemparkan lingerie itu kembali. Apa maksudmu? Tanya Fatim dengan wajah yang kesal. Lingerie itu bukan seleraku. Harganya pasti gak mahal. Iya kan? Kamu mau menghina pilihan Sultan? Tanyanya dengan nada yang menyudutkanku. Mas Sultan menatapku. Ya enggak lah. Pilihan suamiku ini tentu adalah pilihan-pilihan terbaik. Buktinya dia memilihku menjadi istri, kan? Kalau masalah lingerie ini tentu bukan pilihan Mas Sultan. Jawabku. Terus menurutmu ini pilihan siapa dong? Kan Sultan yang membelinya. Mas Sultan mana tahu masalah lingerie. Kamu bilang tadi ini sama dengan milikmu, kan? Karena Mas Sultan hanya menemanimu saja. Tentu dia tidak bisa memilih yang lain. Karena dia tidak tahu yang mana yang bagus. Jawabku santai sambil duduk di atas ranjang, kakiku pegal. Gak mungkin. Pilihanku memang selalu disukai oleh Sultan. Ya, karena Mbak selalu ngintilin suamiku selama ini. Jadi dia tidak memiliki sahabat wanita yang lain. Mas Sultan mana bisa suka sama lingerie? Memangnya suamiku pakai lingerie? Tan, kamu suka kan sama pilihanku ini? Mas Sultan baru akan menjawab, aku langsung memotongnya. Memangnya kamu pakai lingerie, Mas? Ya enggak lah, aku memang beli yang itu karena kemarin pas kalian temani Fatim belanja. Makanya aku beli, mana tahu kamu suka, kan? Mas Sultan menjelaskan. Nah kan, dengar sendiri, suamiku pilih ini karena nggak tahu pilihan lainnya. Lingerie kutu 1 koper, nggak perlu yang ini, kamu mau? Ambil aja, Mbak. Fatim terlihat sangat jengkel. Wajahnya pun memerah. Aku mau pulang, tukasnya. Ya pulang saja Mbak. Mas Sultan mau istirahat juga. Masa Mbak gangguin dan ngintilin kami terus? Jawabku. Tan, anterin aku. Ya udah,
Kamu ke mobil duluan ya, ucap Mas Sultan. Aku menatap tajam ke arah Mas Sultan. Serius? Tanyaku. Dik, tolong pahami, Fatim tidak bisa menyetir mobil. Harus kamu. Dia itu nggak bisa sembarangan orang yang nyetir. Kalau nggak dia mabuk loh. Aku langsung keluar kamar menemui Bunda dan Mama. Ada apa, Nduk? Tanya Mama. Aku memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Kita pulang, Bun. Aku nggak mau di sini. Kalau memang bisa kita batalkan saja pernikahan ini. Ungkapku. Rumahku berada di seberang pulau. Karena Mama mertuaku sedang sakit. Sehingga permintaannya mengadakan acara di rumah ini. Keterlaluan kamu, Sultan. Kamu lebih mementingkan orang lain daripada istrimu sendiri. Hah? Sentak Bunda. Bukan begitu, Bund. Kalau kamu pergi, maka aku akan membawa Fana pulang. Bunda tidak mendengar penjelasan Mas Sultan sampai akhir. Gak perlu menunggu jawabannya, Bund. Aku mau pulang. Maaf, Dik. Maafkan Mas. Jujur ini karena memang terbiasa bersama Fatim dan Mas kasihan kepadanya. Tapi jika kamu tidak mengizinkan, Mas tidak akan mengantarnya pulang. Tolong jangan seperti ini. Mas Sultan segera berlari ke arahku. Sultan, kamu tinggal bersama Fatim saja sekalian. Perhatianmu sudah berlebihan kepadanya. Mama memarahi Mas Sultan. Kami sedang berbicara. Fatim pun memanggil Mas Sultan. Tan, ayo. Rengeknya. Tim, kamu pulang naik taksi online ya. Aku mau istirahat dulu. Kasihan Fana, sudah capek. Aku nemenin dia dulu. Jawab Mas Sultan. Enggak mau ih. Kalau enggak mau enggak usah. Mau nyuci piring di sini. Mama langsung bersuara. Jahat kamu, Tan. Seru Fatim dan meninggalkan rumah ini dengan berlari ala India. Mas Sultan membujukku kembali ke kamar. Maaf ya. Aku tidak menjawab dan langsung membersihkan make up. Lalu sholat bersama Mas Sultan. Mas janji akan lebih mementingkan kamu, Dik, bisik Mas Sultan. Entah, apakah aku bisa percaya atau tidak. Pukul 2 dini hari ponsel Mas Sultan berdering. Fatim, gumam Mas Sultan. Panggilan tersebut diterima oleh Mas Sultan. Apa vertigo kamu kumat? Kau nggak usah nangis. Aku kesana sekarang. Mas Sultan langsung bangun dan memakai baju lengkap. Mas, ini sudah tengah malam, ucapku. Dik, Fatim itu vertigonya parah. Dia tidak akan bangun walau hanya duduk. Jika Mas tidak ke sana dan menemuinya, dia pasti akan pingsan. Tolonglah, sekali ini saja pahami. Keadaan ini sangat darurat, Dik. Aku menghela napas. Apa dia tidak punya teman selain kamu, Mas? Gak ada. Hanya aku satu-satunya teman yang dia miliki, jawab Mas Sultan tergesa-gesa. Aku tidak sempat mengeluarkan kata-kata lagi. Mas janji gak akan lama, tunggu sebentar ya. Ucapnya sambil mencium keningku dan berlari keluar kamar. Aku segera menelpon Yuni, sahabatku. Kamu diam saja? Susulin sana. Tuh perempuan pasti punya maksud lain. Vertigonya kumat pasti karena nangis semalaman. Dia cemburu itu, pasti. Kamu jangan kalah dong. Kamu kan istrinya. Ya sudah, aku nyusul. Jawabku dan langsung membangunkan Fitrah, supir Mama. Fitrah tahu rumah Fatim di mana, sehingga kami bisa sampai dengan cepat juga. Pintu rumah itu masih terbuka sedikit. Tan, tolong dong, bajuku yang itu. Aku mau ganti baju. Terdengar suara Fatim. Dengan emosi aku berjalan mendekati kamar itu. Ini, aku tunggu di luar ya, ucap Mas Sultan. Gak usah Tan, kamu di sini saja. Kan kamu sudah melihat semua yang ada pada istrimu. Sama aja kan? Biasanya kan gak pernah seperti ini Tim. Gak baik, aku di luar ya, ucap Mas Sultan lagi. Untung aku masih mau mendengar lebih lama. Sehingga aku tahu kalau Mas Sultan tidak pernah macam-macam selama ini. Gak usah, kamu bantuin aku lepaskan bajuku. Gak perlu Mas Sultan, aku aja. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Loh Dik,
Kamu nyusul? Iya Mas. Aku kasihan sama Mbak Fatim. Kamu tunggu di luar aja. Biar aku yang urus. Aku panasin air dulu. Biar bisa membersihkan badan Fatim Mas. Kan belum membersihkan diri. Toh bajunya masih yang tadi. Jawabku yang langsung keluar kamar dan menuju ke dapur. Aku langsung memanaskan air dan membawanya ke kamar bersama satu gayung air dingin. Aku tunggu di depan, ucap Mas Sultan dan langsung keluar kamar. Aku tersenyum kepada Fatim. Rupanya kamu adalah duri Mbak. Sayangnya aku adalah pembasmi duri Mbak. Kamu mau lihat? Baiklah kita bermain bersama. Oh ya, semurah inikah kamu? Mau aku daftarkan di grup jual beli diri? Tanyaku. Aku sendiri nggak tahu ada atau tidaknya grup tersebut. Jaga bicaramu Fana. Kamu lihat saja. Aku akan merebut Sultan. Tukasnya yang akan bangun. Aku segera menekan bahunya hingga dia kembali berbaring. Kan lagi vertigo. Diam di tempat saja. Ucapku yang langsung menempelkan kain di perut Fatim. Air ini tidak akan membuat kulit Fatim melepuh. Tapi tentu akan menyebabkan sedikit nyeri dan merah. Ah, panas, teriak Fatim. Aku segera menutup perut Fatim dan mencampurkan sekarang air dingin tadi. Ada apa? Tanya Mas Sultan yang masuk ke kamar. Istrimu mau mencelakaiku, Tan, rengek Fatim. Enggak, Mas, coba kamu pegang air ini, hangat, kan? Mas Sultan memegang air tersebut. Hangat, Tim. Ucap Mas Sultan yang membuatku langsung tersenyum manis ke arah Fatim yang tentunya sangat kesal malam ini. Ini baru pelajaran awal Mbak. Jika ingin lebih, maka buat kelakuan saja lagi. Nanti air mendidih yang akan aku siramkan. Ujarku sebelum meninggalkan kamar Fatim dan menggandeng Mas Sultan keluar dari rumah itu. Karena aku meminta Fitrah yang menemani Fatim, Mas Sultan pun setuju. Sekarang adalah waktuku. Terima kasih Yahdi. Mas pikir tadi kamu akan marah. Ternyata kamu malah ingin membantu Mas. Semakin yakin jika Mas tidak salah memilih orang Dik. Terima kasih. Mas Sultan mencium jemariku beberapa kali. Aku hanya membalasnya dengan senyum. Mengambil suamiku dari sahabatnya bukan berarti aku tidak mengizinkan mereka bersahabat lagi. Mas hanya sudah terlalu terbiasa. Selalu ada untuknya dan dia juga selalu ada untuk Mas. Tapi perasaan ini tidak ada sedikit pun suka atau cinta. Mas hanya kasihan kepadanya dan Mas sayang sebatas seorang sahabat. Tidak ada niatan untuk lebih. Mas, yang namanya perempuan itu imannya paling mudah goyah. Tadi saja Mbak Fatim sudah berani menyuruh Mas membuka pakaiannya. Besok apa lagi? Dia telanjang di depan Mas. Dik, Fatim bukan perempuan seperti itu. Bukan bagaimana Mas? Buktinya tadi kan? Apa aku salah? Yang aku bicarakan ini adalah hal nyata yang memang terjadi, bukan hanya sekedar andaian. Mas, walau kalian berkata hanya sahabat tapi setan tetap ada di antara kalian, lelaki dan perempuan. Sangat mudah untuk dihasut agar melakukan hal yang mungkin di luar kendali kalian. Lalu apa aku salah? Mas Sultan memalingkan wajah. Memang terlihat jelas jika dia tidak nyaman. Tentu karena baru pertama kali ada orang yang protes tentang persahabatan mereka. Tapi aku tulus hanya sebagai sahabat. Iya itu Mas. Bagaimana Mbak Fatim? Seorang sahabat tidak akan menyuruh sahabat lelakinya membuka pakaiannya Mas. Tadi itu keadaan genting Dik. Mbak Fatim belum kehabisan napas kan Mas? Berarti itu buka genting. Itu adalah kesempatan yang ingin Mbak Fatim dapatkan. Mas Sultan tidak membantah atau membela lagi. Dia memandang lurus ke depan. Belasan tahun bersahabat. Kemana-mana hanya selalu berdua. Ketika sedang susah selalu saling melengkapi. Tentu tidak mudah untuk memisahkan. Sebenarnya kenapa Mas memilihku? Tanyaku lagi. Karena Mas cinta. Dari mana Mas tahu kalau itu cinta? Setelah pertemuan pertama kita lalu, Mas selalu mengingatmu. Bahkan melamun tentangmu. Beberapa kali masalah memanggil Fatim dengan namamu. Mas selalu memimpikanmu. Dada ini selalu deg-degan jika melihat namamu di layar ponsel. Baru pertama kalinya Mas merasakan ini semua. Dan Mas yakin ini adalah cinta. Aku mengangguk pelan.
Tidak ada lagi pembicaraan yang terjadi hingga kami sampai di rumah. Awas saja kamu sampai kalah ya. Suamimu itu milikmu. Hakmu seutuhnya. Tidak ada hak perempuan itu. Aku akan pindah ikut Mas Tommy. Dan kemungkinan kita akan satu kota. Jadi kita bisa barengan lagi. Pesan Yuni. Rasanya sangat bahagia. Jika Bunda pulang nanti, tentu aku memiliki orang yang aku percaya di sini selain Mas Sultan nantinya. Yes, cepatlah besok, biar kita bisa ketemu. Siapa Dik? Temanku Mas. Besok dia akan datang. Kita ketemuan ya. Oke, sekarang waktunya bobo. Yuk. Aku tersenyum dan berbaring di samping suamiku. Masih sedikit canggung dan malu. Suamiku, aku tidak akan melepasmu hanya untuk perempuan lain. Masih pukul 6 ponsel Mas Sultan sudah berdering. Mas, Mbak Fatim menelpon. Terima saja sayang, jawab Mas Sultan. Aku menerima panggilan tersebut. Tan, bawa aku ke rumah sakit ya. Semalaman aku nggak bisa tertidur. Rasanya sangat pusing sekarang, entah mau dirawat atau tidak. Mbak, ini aku, Fana istri Mas Sultan. Suamiku sedang di kamar mandi. Nanti aku dan Mas Sultan akan ke situ. Siap-siap saja, Mbak. Loh kenapa kamu yang menerima panggilanku? Karena Mas Sultan yang nyuruh. Bukan seperti Mbak yang dulu menerima panggilanku tanpa beritahu Mas Sultan. Dengar ya, Sultan itu hanya milikku. Hanya milikku. Itu hanya obsesimu Mbak. Lihat saja, aku akan mendapatkan Sultanku kembali. Setelah berteriak seperti itu, Fatim memutuskan panggilan. Sesuai kecurigaanku. Setelah Mas Sultan keluar dari kamar mandi, kami berdua langsung menunuk rumah Fatim dan membawanya ke rumah sakit. Dokter tidak menyarankan untuk rawat, sehingga kami mengantarnya kembali ke rumah dan langsung menuju sebuah kafe, tempat janji bertemu dengan Yuni dan suaminya, Tommy. Pantes saja kamu gak rela dia sama perempuan lain. Gantengnya seperti ini toh, bisik Yuni. Haha udah gitu baik pula. Jawabku. Heran deh, sebenarnya kamu ini sudah melakukan amal apa? Sampai mendapatkan suami sempurna versi penilaian manusia. Yuni spontan bersuara besar. Mas Sultan dan Mas Tommy melihat ke arah kami berdua dan aku langsung tertawa. Ini nih, mulut ember, kagak bisa diajak bicara rahasia. Dia keceplosan dengan suara yang besar. Gumamku sambil menepuk jidat sedangkan Yuni tersenyum malu sambil menutup mulutnya. Kan itu spontan, nggak sengaja, jawab Yuni. Ember emang. Biarin yang penting tetap sayang, jawab Yuni lagi sambil memelukku. Suami-suami kami hanya tertawa kecil dan melanjutkan pembicaraan. Saat sedang asik berpendapat gurau, pandanganku tertuju pada Fatim yang berjalan dari arah belakang Mas Sultan. Aku pamit ke toilet dulu, ucapku dan langsung berdiri berjalan ke arah Fatim. Loh bukannya Mbak sedang sakit? Tanyaku saat tepat berada di samping Fatim. Bukan urusanmu. Apa tujuan Mbak kemari? Tanyaku. Fatim berbalik melihat ke arahku. Bukan urusanmu. Aku akan menjemput Sultan. Wah, rupanya Mbak ini satpam pribadi suamiku. Aku tidak peduli, jawabnya dan akan melangkah hingga aku menahan lengannya. Mau kemana Mbak? Mau aku siram pakai sambal ikan? Di sana, sedang membahas cara membuat anak. Mbak mau gabung? Mau buat anak dengan siapa? Jin. Itu bukan pembahasan untuk Mbak, karena kami di sana sudah pas dengan pasangan masing-masing yang sah. Sedangkan Mbak hanya obsesi, sungguh kasihan melihatmu Mbak. Terlalu murah. Kamu sepertinya menantangku. Baiklah kita lihat, kemana Sultan akan memilih. Ucapnya yang langsung duduk di kursi tepat di sampingnya. Aku tersenyum dan kembali berjalan ke mejaku. Mas, boleh pinjam ponsel, enggak? Mas Sultan tidak bertanya dan langsung memberikan ponsel kepadaku. Dengan mengangkat ponsel tersebut sambil menggoyangkannya sedikit ke arah Fatim, aku tentu membuatnya jengkel karena tidak bisa menelpon Mas Sultan. Aku memberitahukan keberadaan Fatim. Kamu tunggu di sini,
Aku akan membuatnya pulang, ucap Yuni dan langsung berdiri. Mas Sultan dan Tommy masih asik berbicara. Apa ini? Teriakan Fatim membuat kami semua menoleh. Tapi Yuni menghalangi badan Fatim sehingga tidak terlihat dari arah kami. Aku meminta Mas Sultan membayar tagihan pesanan kami. Hingga akhirnya Fatim pulang dengan baju yang basah dan dipenuhi oleh sambal. Yuni mengacungkan jempol ke arahku sambil tertawa. Dia sendiri yang menyiram sambal ke wajahnya, ucap Yuni sambil tertawa. Dik, kamu sengaja reject panggilan Fatim? Mas Sultan yang baru saja selesai mandi langsung bertanya kepadaku. Enggak tuh Mas. Fatim tadi nelpon nangis-nangis. Ternyata kemarin yang kesiram sambal itu dia. Terang Mas Sultan. Loh, bukannya dia sedang sakit? Kenapa nyusul kita? Mau apa? Katanya dia hanya pengen ikut makan. Nggak selera makan kalau hanya sendiri. Mas, ada saatnya dia tidak perlu dilibatkan loh. Sekarang Mas sudah ada aku. Tidak perlu semuanya tentang Mbak Fatim Mas. Kapan Mas mau peduli perasaanku? Mas Sultan terdiam. Mas, jangan buat aku berpikir ulang untuk melanjutkan pernikahan kita Mas. Aku tidak bisa terima jika di hatimu dan di otakmu ada dua perempuan selain Mama. Bisa Mas pahami? Mas Sultan hanya mengangguk pelan dan mengusap wajahnya. Aku mau istirahat Mas. Silakan jika Mas ingin membujuk Mbak Fatim. Aku langsung melangkah masuk ke kamar. Aku memang harus tegas kepada Mas Sultan. Tidak lama berselang pintu kamar terbuka dan sengaja aku membalikkan badan, membelakangi Mas Sultan. Maaf ya, Dek, bisiknya lalu mencium kepalaku. Tidur memelukku dari belakang. Tidak tega, tapi harus aku tega-tegain agar rumah tanggaku bisa kokoh ke depannya. Setelah semalaman hingga pagi aku tidak berbicara dengan Mas Sultan. Akhirnya aku luluh juga ketika diajak makan es krim di tempat favoritku. Maaf ya sayang. Jangan ulangi lagi Mas. Siap Tuan Putri. Mas Sultan memberikan gerakan hormat. Aku tertawa melihat gayanya seperti ini. Enak nggak Mas? Tanyaku. Banget. Baru kali ini aku masuk di sini. Biasanya di Wild Ice Cream. Jawabnya. Aku beberapa kali juga masuk di sana. Tapi lebih favorit ini sih. Coklatnya lebih berasa. 1 jam lebih kami berdua di sini, menikmati es krim dan wafel. Tan, kok di sini sih? Mbak Fatim datang langsung memukul lengan Mas Sultan. Menurutku sih biasa. Yang namanya sahabat MAH pukul memukul seperti ini tentu hal yang biasa. Jadi aku tenang saja duduknya. Fana maunya es krim di sini, jawab Mas Sultan. Kenapa jadi ikut selera dia? Kan kita favoritnya di Wild Ice Cream. Bukan di sini. Sudah 1 jam aku nunggu di sana. Kamu nggak muncul-muncul loh. Rengek Mbak Fatim. Ya iyalah ikut seleraku. Kan istri Mas Sultan aku. Bukan Mbak. Diam. Aku nggak bicara sama kamu. Aku bicara sama Sultan. Kamu pikir Sultan suka makan es krim di sini? Nggak. Dia nggak suka. Nggak suka? Tuh habis esnya dimakan sama Mas Sultan. Hidup Mas Sultan itu nggak melulu tentang bak. Harus sesuai keinginan bak, kemauan bak, kesukaan bak. Bukan. Sekarang Mas Sultan hidupnya itu tentang aku. Mbak, terima kasih sudah menjaga suamiku dengan baik selama ini. Tapi tugas itu sekarang menjadi tugasku. Mbak bertindak layaknya seorang sahabat saja. Tidak perlu bersikap seperti seorang istri. Fatim meremas ujung meja karena emosi. Tan Ayuk berangkat. Kita terlambat nanti. Mbak Fatim menarik tangan Mas Sultan. Aku menahan satu tangannya. Mau kemana? Kamu lupa kalau aku dan Sultan satu kantor? Kami ada meeting, jadi harus pergi. Fatim berusaha melepas tanganku. Meeting jam 3 kan Mas? Tapi kami harus siap-siap dari sekarang. Fatim kembali menjawab. Mas Sultan yang sedari tadi ingin bersuara tidak bisa membuka mulut, karena selalu didahului oleh Fatim. Diam. Aku bukan bicara denganmu, aku bicara pada suamiku. Tukasku yang langsung melepas tangan Fatim dari tangan suamiku. Apaan sih?
Fatim ingin protes. Kamu duluan saja, Tim, nanti aku nyusul. Ucap Mas Sultan yang langsung merangkulku. Fatim segera berjalan ke mobil Mas Sultan. Mau aku antar, sayang? Nggak usah, Mas. Pergilah. Jawabku. Mas Sultan mencium kening dan pipiku. Fatim membunyikan klakson mobil. Tan cepetan. Lama banget sih, teriak Fatim. Aku tertawa melihatnya yang sangat emosi seperti ini. Pasti dia panas saat melihat Mas Sultan menciumku tadi. Baru saja mobil Mas Sultan pergi, mobil mama mertuaku datang dan langsung menyuruhku masuk. Memang mama tadi sudah WA kalau dia yang akan menjemputku. Ganti pakaianmu dengan ini, dan jangan lupa dandan yang cantik. Mama akan menyetir mobil. Ucap mama menyerahkan beberapa benda termasuk sebuah dress. Aku mengangguk. Kamu tenang saja, mereka tidak akan tenang kok. Ucap mama yang langsung memainkan ponselnya. Aku mulai make up. Tan, cepat ke Hotel Riz, tempat meeting dirubah. Ucap mama yang ternyata menelpon Mas Sultan. Kok dadakan, Mam? Ya sudah, setelah Fatim makan es krim aku langsung ke hotel. Suara Mas Sultan jelas karena mama memakaikan speaker di ponselnya. Gak ada waktu. Suruh dia bungkus es krim itu. Meeting dimajuin. 15 menit lagi mulai. Mama tidak mau kamu terlambat. Titik. Berangkat sekarang juga. Seru mama mertua sambil tegas. Tapi setelah itu dia langsung tertawa. Iya, Mam. Jawab Mas Sultan. Terdengar jelas rengekan Fatim karena harus membuang es krim tersebut. Kamu tenang saja. Selagi ada mama, maka semuanya aman. Untung saja waktu itu mama sempat meruqyah Sultan sebelum bertemu denganmu sehingga otaknya normal. Coba kalau tidak, entah apa yang terjadi. Fatim itu masih memiliki kedua orang tua, hanya saja mereka sudah berpisah. Abinya dan kakaknya sangat taat pada agama, sedangkan Fatim dan ibunya justru sesat, percaya pada dukun. Apa iya, Mam? Kok ada orang yang seperti itu? Ada tuh buktinya. Lakimu sampai menuruti semua keinginannya. Kamu harus berjuang ekstra. Susah banget karena mereka itu satu kantor. Jadi hal ini dijadikan alasan sama si perempuan itu agar dekat terus sama Sultan. Tuh perempuan tidak kekurangan kasih sayang sebenarnya. Tidak sesedih yang diceritakan oleh Sultan. Jadi kamu gak usah termakan omongan mereka apalagi sampai berpikir kasihan sama tuh Kunti. Oh Mam. Jawabku yang juga sudah selesai make up. Cantik banget. Ucap mama lalu mencium jidat dan pipiku. Mama tidak salah memilihmu sebagai menantu. Ucap mama lagi. Tentu dong, Mam. Mama tersenyum dan melanjutkan perjalanan menuju hotel yang dikatakan oleh mama. Dress hitam yang lebar. Tidak membentuk badanku membuatku semakin percaya diri untuk ikut bersama mama. Saat akan masuk mama menelpon Mas Sultan lagi. Sudah di dalam, Mam. Tinggal mama yang ditunggu. Nih. Mama menggandeng tanganku dan menuju tempat meeting tersebut. Benar saja, di sana sudah berkumpul banyak orang, termasuk Mas Sultan dan Mbak Fatim. Aku berjalan di samping mama masuk ke dalam ruangan. Yang lain berdiri menyambut kedatangan mama. Selamat datang Bu Usi. Sepertinya meeting kali ini sangat penting, sehingga ibu turun langsung menghadirinya. Ucap salah seorang sambil memberikan tangan untuk berjabat. Mata Mas Sultan dan Fatim melihatku tajam, tapi berbeda cara pandang. Oh ya semuanya, perkenalkan ini adalah menantuku yang sekarang akan menjadi orang kepercayaanku yang akan menggantikanku dalam beberapa urusan. Jadi mulai sekarang kalian boleh menghubunginya jika mempunyai urusan denganku. Terang mama memperkenalkanku. Wah, Pak Sultan beruntung banget, mendapatkan istri yang begitu cantik. Dan tentunya pintar karena bisa terpilih menjadi tangan kanan ibu direktur utama. Mas Sultan tersenyum dan berjalan mendekatiku. Bukan hanya beruntung, Pak, tapi ini adalah mukjizat. Jawab Mas Sultan yang langsung menggandeng tanganku. Aku melihat ke arah Mbak Fatim yang memalingkan wajah, lalu melihatku lagi. Ku berikan senyum dengan sebelah alis terangkat. Tentu saja ini pasti membuatnya tambah emosi. Rapat segera dimulai. Beberapa rencana dan rancangan diperlihatkan hingga akhirnya satu rancangan dipilih bersama.
Cukup lama. Memakan waktu 3 jam. Akhirnya selesai juga. Oh ya, sebelum ini, Bu Fana bekerja di perusahaan mana? Sehingga begitu disayangi oleh ibu mertuanya ini. Tanya seorang rekan kerja. Dia adalah chef di hotel seberang yang jauh lebih mewah dari ini. Dan tentu saja kita pernah merasakan masakannya yang sangat enak. Beberapa dessert yang sering kita pesan saat meeting adalah buatannya. Jawab ibu mertua. Wah, paket komplit dong. Pak Sultan tentu tidak akan mungkin berpaling dong. Yang namanya jodoh itu nggak ada yang tahu, Pak. Biasanya yang hebat kalah sama yang buat nyaman. Fatim langsung memotong. Aku tidak akan mungkin berpaling, Pak. Istriku sangat istimewa. Bagiku, istriku hanya akan ada satu, Pak. Jawab Mas Sultan yang langsung mendekatiku lagi. Semua mengucapkan selamat kepadaku dan Mas Sultan. Hingga akhirnya meetingnya berakhir. Tan, istrimu akan ikut di mobilmu. Ucap Mama saat kami berjalan keluar hotel. Tentu, Mam. Soalnya aku mau mengajak Fana ke suatu tempat. Jawab Mas Sultan. Kamu mau kemana? Kok nggak bilang aku sih? Mbak Fatim protes menarik tangan Mas Sultan. Mau dinner, Tim. Kan nggak mungkin kamu ikut. Jawab Mas Sultan. Loh, kamu lupa. Hari ini kan jadwal kita nge-gym, Tan. Aku nggak nge-gym dulu. Kamu aja ya. Oh ya, Tim. Karena aku udah terlambat. Hari ini kamu pakai taksi online dulu ya. Ucap Mas Sultan tersenyum dan langsung menarik tanganku menuju ke mobil. Mbak Fatim menghentakkan kaki saat kami akan pergi. Demi menambah rasa kesalnya, aku menyempatkan diri untuk menjulurkan lidah dan mengedipkan mata untuknya. Tentu emosinya semakin berlipat ganda. Mas Sultan menyiapkan tempat yang spesial dan sangat romantis. Kami bahkan akan bermalam di tepi pantai yang sudah didesain sangat romantis dan sangat indah. Beberapa kali ponsel Mas Sultan berdering. Siapa Mas? Tanyaku. Fatim, Dik. Aku tidak menjawab dan meneruskan makan. Mas Sultan tidak menerima panggilan tersebut dan meletakkan ponselnya lagi. Sejak itu tidak ada lagi gangguan dari Mbak Fatim selama beberapa jam. Hingga saat kami akan tidur, ponsel Mas Sultan kembali berdering. Apa? Kecelakaan? Fatim kecelakaan? Baik, aku akan ke sana sekarang. Mas Sultan segera memutuskan panggilan tersebut dan melihatku. Dik. Hust. Tenang Mas. Malam ini kita nggak perlu pulang. Karena Mama sudah menghubungi orang tua Mbak Fatim. Ada abinya yang akan datang menjaganya malam ini. Ucapku yang memperlihatkan pesan Mama padaku. Mas Sultan memandangku dan terlihat lebih tenang. Syukurlah, gumam Mas Sultan. Dia tadi akan menuju tempat kalian, tapi kamu tenang saja. Mama yang membuatnya kecelakaan, hanya kecelakaan sedikit, paling kakinya saja yang sakit, agar dia tidak mengganggu kalian. Dan juga, Mama akan menghubungi abinya untuk menjaganya. Biar abinya tahu kelakuan anaknya. Pesan Mama tadi sore dan pesan ini langsung aku hapus, agar Mas Sultan tidak melihatnya. Sedangkan pesan yang kuperlihatkan pada Mas Sultan adalah pesan yang lain. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya. Jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.